Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aprilia Ningsih dengan NIM 195221155. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran Islam kontemporer Hasan Hanafi dan Muhammad Arqaun. Yang pertama, pemikiran Islam kontemporer Hasan Hanafi. Hasan Hanafi dilahirkan di Kairo, Mesir pada tanggal 14 Februari 1934. Pendidikan dasar dan tingginya ia tempuh di kota kelahirannya. Beliau memperoleh gelar doktor dari Universitas Sorbonne, Paris, Prancis. Karya-karya Hasan Hanafi sangat banyak jumlahnya dan sangat variatif, dan kebanyakan tebal serta pembahasannya sangat mendalam. Salah satunya yaitu Al-Din wa Al-Tasqofah Al-Wataniyah, dan masih banyak lagi. Pemikiran Hasan Hanafi dan kritiknya terhadap Orientalisme. Hasan Hanafi adalah seorang pemikir kontemporer asal Mesir yang mencetuskan gagasan kiri Islam. Dalam pandangan Hasan Hanafi, ada 4 hal yang melatar belakangi momentum munculnya kiri Islam. Yang pertama, kooptasi kekuasaan yang berlebihan terhadap Islam, sehingga Islam tak lebih dari sekedar ritus dan urusan setelah mati belaka. Yang kedua, liberalisme yang berakhir barat hanya menguntungkan segelintir elit, tetapi membuntungkan mayoritas umat. Ketiga, Marxisme yang awalnya dijadikan alat pemukul kolonialisme sekaligus penyebar. Tipologi pemikiran dan metode Hasan Hanafi. Model pemikiran Hasan Hanafi masuk dalam tipologi reformistik rekonstruktif, yaitu pemikiran yang menggunakan pendekatan atau metode rekonstruksi dalam melihat tradisi dan warisan kemasan Islam dengan membangun kembali. Dengan metode ini, berarti tradisi suatu masyarakat tetap hidup dan terus bisa diterima, karena ia terus diperbaharui. Konsep teologi Hasan Hanafi. Hasan Hanafi dengan mantap mengatakan Islam di samping sebagai agama juga sebagai suatu revolusi. Bagi Hasan Hanafi, dalam hubungan konteks dunia akhir-akhir ini dan kebutuhan-kebutuhan Muslim, maka perlu suatu perubahan atau perpindahan dari pernyataan keyakinan atau syahadat ke revolusi. Analisis imperatif untuk bergerak dari pernyataan keimanan menuju revolusi dipandang dalam kerangka kebutuhan masyarakat yang sedang berkembang di dunia modern. Yang kedua, pemikiran Islam kontemporer Muhammad Arqaun. Muhammad Arqaun lahir pada tanggal 1 Februari 1928 di desa Berber, Taurit, Maimun, Kabilia, Aljazair. Dia memulai studi bahasa Arab di negeri kelahirannya dan menamatkan di Paris. Dia juga menjadi editor kepala jurnal ilmiah berbahasa Prancis, Arabica selama bertahun-tahun. Sebagai penulis produktif, Muhammad Arqaun menulis banyak buku dan artikel yang tersebar di beberapa jurnal terkemuka seperti Arabica, Studi Islamica, Islamica Christiana, Dijin, Maghrib, dan karyanya yang paling penting dan menantang berjudul Lectures du Quran tentang perbedaan analisis berkenaan dengan kitab suci kaum muslimin. Kritik Muhammad Arqaun dan metode yang digunakannya. Kritik Arqaun yang terpenting tentang keautentikan Al-Quran. Ia berpendapat bahwa sejarah Al-Quran hingga menjadi kitab suci dan autentik perlu dilacak kembali. Untuk tujuannya itu, kemudian menawarkan dekonstruksi sebagai sebuah strategi terbaik, karena strategi ini akan membongkar dan menggerogoti sumber-sumber Muslim tradisional yang mensucikan kitab suci. Ia mengklaim bahwa strateginya merupakan hasil ijtihad. Tradisi dan modernitas menurut Muhammad Arqaun. Secara konseptual, Arqaun tidak memiliki rumusan yang baku tentang apa yang dianggapnya sebagai tradisi. Namun secara sederhana, Arqaun membagi tradisi dalam 2 pengertian berbeda. Yang pertama, tradisi dengan huruf T besar, yaitu tradisi transenden yang selalu dipahami sebagai sesuatu yang ideal dan datang dari Tuhan, yang karena itu bersifat abadi dan tidak dapat berubah-ubah oleh kajian historis. Yang kedua, tradisi dengan menggunakan huruf T kecil, yaitu tradisi yang dibentuk dalam ruang kesejarahan dan budaya manusia. Pandangan Al-Quran menurut Muhammad Arqaun.
Sejak awal, Arkon menyatakan bahwa Al-Quran adalah fenomena bacaan, bukan yang dibaca. Hal ini karena sebelum ditransformasikan menjadi bahasa tulis, Al-Quran adalah pernyataan lisan. Dalam proses tersebut terdapat 3 tahapan pembicara pengarang, yakni Allah, utusan penyampai yakni Nabi Muhammad SAW, dan penerima kolektif yakni manusia atau masyarakat Arab. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.